itu di sini, saat ini, sekarang. Bayangkan kalau perasaannya buruk, pikirannya buruk. Lalu kejadiannya buruk. Menarik hal buruk, itu karena pikiran yang menariknya. Lalu ketika kejadiannya buruk, pikiran dan perasaan tambah buruk. Jadi itu yang disebut dengan siklus keburukan. Makanya ada kata-kata, sudah jatuh di timba tangga. Nah ini tuh harus diputus. Makanya, susah teh menikah seumur-umur. Tapi kita tidak mengerti dari mana ini susah. Lalu dijawab aja, tanya, mohon maaf, saya ini susah seumur. Oh takdir bu, takdir. Ibu memang takdirnya gitu, ya Allah. Mau gitu punya Allah model kayak gitu. Tepoek, caang baranang, bubuy bulan, sangrai bentang, panon poe disasate. Tah eta tos aya. Leluhur urang mah tos masihan isyaratna, da urang mah teu ngarti. Nyanyi-nyanyi pasana mah teu kapuluk. Bubuy bulan sangrai bentang, panon poe disasate. Cincang keling manuk cingkleng cineten, plos ka kolong bapa satar buleneng. Cinggela eling kanu cineten dina diri anjeun, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, selalu menemani kamu kemanapun kau berada. Plos ka kolong, sup atuh ka kolong, nyumput ka kolong teh. Sing bisa nyumput dinu caang, asup kana diri maneh tong kaluar wae. Tenyo ku panon maneh sorangan. Sup ka kolong bapa satar bulan. Arapalnya lagu nama. Ditanya manya pusing we ada teu ngalaman teh. Betul enggak? Nyalahkeun batur we bisa. Cincang keling manuk cingkleng cinatan, plos ka kolong bapa satar bulaneng. Makanya kata nayaganya apa? Cek rebab teh, teangan. Kata kolenang, tong sieun. Gitu. Kata kendang, kulibak. Ari neangan mah kulibak. Teu cicing wae. Baru kata goong, bener. Hebat ya leluhur kita mah. Datang ngalarti atuh urang mah. Ya? Saya juga enggak ngerti kalian teh sibuk apa? Enggak ngerti saya juga. Sibuk apa? Hayo we neangan pebakaleun. Nu tangan rek ninggalkeun naon di dunia ieu. Riweuh neangan pebakaleun rek mawana kumaha. Hirup mah lain neangan pebakaleun. Neangan rek ninggalkeun naon. Tuh, menciptakan MRI meninggal, menciptakan CT scan meninggal. Tah eta kan teu dicanap MRI-na ka kubur. Urang mah sok lepat wae. Neangan pebakaleun we hayo. Ari mana rek ninggalkeun naon? Di dunia ieu. Geus nyieun kahadean naon? Teu salah ngaosna neangan bakal wae, lain neangan tinggalkeuneun. Betul enggak? Iya. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jujur saya tanya, ini cocok nggak dengan risetnya Dr. Fritz Albert Pop? Cocok? Ini dulu global aja kita pahamnya. Tetapi ilmu pengetahuan ternyata sudah sampai di situ. Ternyata manusia itu memancarkan cahaya, namanya biofoton. Ternyata Quran sudah bicara ini 1400 tahun yang lalu. Maaf ya, saya tidak menceritakan yang berbeda. Saya menceritakan ayat yang sama. Cuma karena hidup sekarang dengan teknologi,
dengan pemikiran yang luar biasa, kenapa kita tidak mengadopsi pemikiran itu sehingga iman dan ilmu pengetahuan itu menemukan titik temunya. Saya juga tidak tahu kenapa saya disuruh belajar agama dan kenapa saya disuruh belajar fisika. Saya juga nggak tahu. Saya ngikutin aja kehendak semesta. Kenapa? Yang paling tahu rencana hebat tentang kehidupan kita bukan diri kita. Dia sang pemilik segalanya. Karena kita dicipta dengan rencananya, bukan dengan rencana kita. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dia adalah Al-Musyawwir, arsitek agung yang tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa rencana. Makanya tugas kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Berperanlah sebagai peran Allah. Enak coba hidup kayak gitu. Cocok gak ayat ini? Maaf Bapak Ibu, ayat ini tidak saya bedah dalam, gak akan ngerti. Tetapi ayat ini berbicara tentang cahaya. Sekarang, sadar gak kita bahwa Allah itu bersama kita? Sadar? Sadar? Sedangkan Allah sendiri memberi nama pada dirinya An-Nur. Coba baca itu di Asmaul Husna. Betul? Nah sekarang tinggal Bapak Ibu mau gak meniti ke dalam diri? Ada gitu wae. Udah jelas dari dulu. Sholat gak ada rasanya. Kalau sholat gak bisa ingat sama Allah. Pikiran ngawur. Ariga sholat ngaku nyembah Allah. Padahal yang disembah itu pikiran kita, perasaan kita, ya persepsi kita. Betul gak? Tapi syarat itu gak pernah dituntaskan. Sekarang saya kasih artikel lain. Ini artikel bertajuk The Relationship Between Green Space Exposure in the National Health and Nutrition Examination Survey. Ini ada dalam jurnal Science, ya, jurnal Science of, ya, jadi jurnal Science of the Total Environment, volume ke 905. Ini yang terbit baru kemarin. 20 Desember Ibu Bapak. Jadi kalau sudah dimuat di dalam jurnal yang terindeks seperti ini artikelnya sudah tervalidasi. Apa artikel ini isinya? Ini kalau saya bacakan semuanya nggak akan selesai sampai jam 12. Oleh karena itu saya akan kupas bagian pentingnya aja. Ternyata alam bisa bikin kita lebih muda secara biologis. Alam bisa membuat seseorang lebih mudah secara biologis. Makanya yang senang ke alam, coba beda itu. Dengan yang tidak senang ke alam. Yang senang ke mall juga insya Allah lebih tua secara biologis. Kamu tuh boga duit mah. Ya. Nah, apa risetnya? Ini risetnya tentang telomer. Jadi telomer itu adalah suatu wilayah dalam rangkaian DNA yang berkorelasi dengan umur panjang. Jadi di DNA manusia, di sel itu ada DNA. Nah di DNA itu ada yang namanya telomer. Nah telomer ini adalah wilayah di DNA yang berkorelasi dengan umur panjang. Jadi telomer ini merupakan bagian yang berulang dari DNA yang ada di ujung setiap 46 kromosom dari sel manusia. Nah telomer ini menghindarkan molekul genetik menjadi terurai. Nah, setiap kali sel manusia membelah, telomer di dalamnya jadi lebih pendek. Sehingga sel tak dapat lagi membagi materi genetiknya dan garis selnya menjadi mati. Jadi sel itu cepat mati. Kalau sel cepat mati, ya tubuh kita juga cepat tidak berfungsi. Kalau tubuh tidak berfungsi, ya jiwa di dalam tubuh kita pinter. Dia keluar sendiri. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Disebutnya menghembuskan napas yang terakhir. Kemana Bu? Ya ke sini jauh-jauh. Makanya ini akan selamanya ada. Nah hati-hati nih dengan ini.
Banyak yang tidak tahu. Padahal kita sekarang ngambil kehidupan dari mana? Dari sini. Betul? Dari sini kan? Oke, nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Nah, itu sebabnya ya, ada seorang ahli ya, dia ahli analis geospasial dari Universitas Edinburgh. Edinburgh itu Skotlandia, Bu. Ya, Pak. Itu adalah negara yang pendidikannya sangat maju. Nama ahlinya adalah Scott Ogletree namanya, ya. Dia mengatakan telomer menjadi penanda penting usia biologis atau seberapa rusaknya sel-sel dalam tubuh manusia. Nih saya kasih tahu ya. Jadi orang yang matinya cepat itu karena sel dalam tubuhnya cepat matinya. Itu dalam sehari itu bisa miliaran sel yang mati. Nah, gimana bisa menahan? Sudah banyak yang mati tetapi tidak terjadi regenerasi. Nah, ada riset yang bagus. Kalau kita makan ikan setiap hari, katanya bisa memperpanjang umur 24 menit. Ternyata sudah terbukti ya, kenapa masyarakat Jepang suka makan ikan. Makanya ikannya di sana gak digoreng, gak dipais, teu dipinang, teu dibelem, langsung dimakan dari alam. Namanya sashimi. Ada yang gak bisa makan sashimi? Ih, atah. Padahal itu cuman kebiasaan, kudu digoreng wae. Nah, jadi Scott Ogletree mengatakan ada variabel seperti stres misalnya dapat mempengaruhi seberapa cepat telomer rusak. Bayangkan ya, stres bisa mempercepat telomer rusak. Kalau telomer rusak, sel cepat mati. Jadi sekarang mohon maaf ya, soal kematian ini kan bisa dijelaskan juga dibantu oleh ilmu pengetahuan. Ingin hidup panjang umur? Ya udah, hidup yang sehat. Kan itu. Dan itu sudah terbukti. Kalau sudah hidup sehat, pendek umur, nah itu baru takdir. Ya. Nah, kemudian ya, Ogletree mengatakan lingkungan hijau dapat mempermudah usia biologis 2,6 tahun. Lumayan enggak, Bu, kira-kira? Ditambah 2,6 tahun, Ibu hoyong? Lumayan kan tiasa ngabari-wari seula. Bilih aya amanat naon lumayan cekap 2,6 tahun mah. Ya, bilih bade jalan-jalan heula ka mana keliling dunia cekap 2,6 tahun. Tapi syaratnya kata Ogletree harus sering ke alam. Nah, ke alamnya seperti apa? Nah, ini masalah. Karena kita kadang-kadang ke alam juga nggak ngerti. Botram deui. Atau dahar deui. Betul? Makanya disitulah harus ada pembimbing kalau ke alam itu. Ya, saya pernah bawa ya di komunitas saya ya, suruh memperhatikan satu daun. Tapi saya ajak hening dulu. Perhatikan satu daun, kemudian saya bimbing. Nangis semuanya. Padahal lihat daun lembaran tiap hari kan biasa. Tapi saya suruh memperhatikan satu daun, kok bisa nangis saat itu? Karena menyaksikan dengan kesadaran. Itu bedanya. Ya. Nah, tempat-tempat hijau mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial serta dikaitkan dengan risiko kejahatan yang rendah. Jadi makanya leluhur kita di Baduy yang mempertahankan alam, yang tidak mau terkontaminasi oleh lingkungan luar, rata-rata usia mereka lebih panjang. Jadi sebetulnya kalau itu bisa menjadi sumber riset baru, kayaknya yang disampaikan Scott Ogletree ini benar. Oke. Nah, apa pesan saya dari sini? Kan pesannya betul, usia itu ditentukan oleh Allah, betul. Tapi cara Allah menentukan tergantung kita. Paham ya? Paham ya? Iya. Allah itu kan sang keberadaan, betul nggak? Ya. Allah itu menentukannya bukan sini sekian tahun, sini, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Bahwa seseorang usianya sekian tahun, ya itu tergantung kepada cara dia hidup.
Nih, di dunia sekarang ada yang namanya blue zone. Jadi daerah-daerah di dunia yang rata-rata usianya di atas 100 tahun. Ternyata kalau di Jepang itu ada daerah namanya Okinawa. Orang umur 96 tahun di sana masih naik sepeda bawa padi. Bahkan masih mikul. 96 tahun di Okinawa. Nah, jadi kalau usia ditentukan Allah, ditentukan. Tapi tergantung, kata Allah, tergantung maunya kamu. Betul nggak? Maunya pendek, Allah ngikut, mau panjang, Allah. Karena kita maunya panjang, hidup kita kemudian menggunakan pola hidup sehat. Tahu hidup sehat? 1, hati selalu gembira. Tuh. 2, istirahat yang cukup. 3, diet yang seimbang. 4, udara yang bersih. 5, pengendalian diri. 6, sinar matahari yang cukup. Ya, sering ngoyan. 7, energetik berolahraga. Nih saya nih ya tadi pagi 7 kilo larinya tiap pagi. 7 kilo. Ya. H, sehat kan? H, hubungan sosial yang bagus. Itu yang tadi. Kalau silaturahim yang terputus, cepat sambungkan. Bikin terowongan. A, air putih yang cukup. Sejam sekali minum. T, Tuhan yang paling utama. Ih, keren. Kalau hidup sehat itu semua sudah terpenuhi komponennya, keren. Yuk sekarang kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 33. Makanya kenapa di Quran surat Al-Ankabut ayat 33 ada kata-kata ya la takhaf wa la tahzan. Ini nih yang saya kasih tanda. La takhaf wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Kapan kita takut? Kalau kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau kita diizinkan oleh pikiran dibawa ke masa lalu. Padahal hidup di mana? Hidup tuh di sini, saat ini, sekarang. Tetapi kita ya tidak suka saat ini. Kunjungan ke saat ini sangat minimalis. Lebih banyak berkunjung ke masa depan atau berkunjung ke masa lalu. Itu yang disebut dengan bibit stres. Tadi kata ilmuwan Skotlandia tadi, stres tadi berpotensi enggak mengubah telomer. Nah, kalau begitu stres berpotensi enggak mengubah sel? Cepat mati. Oke? Makanya kenapa orang stres muncul penyakit? Maaf ya. Cancer, tumor, macam-macam. Nah, sebetulnya karena tubuh ini sudah tidak kuat lagi untuk menahan itu. Sementara kita tidak tahu caranya. Terlalu banyak program-program di alam bawah sadar yang harus diperbaiki. Kebuka enggak Ibu Bapak? Ya. Nah, maaf ya, saya bukan menyepelekan. Selama ini belajar agama, lebih banyak menjalankan ritual. Itu pun kadang-kadang kita tidak paham. Betul enggak? Tujuannya buat apa? Contohlah sholat. Sholat itu semua orang beranggapan sholat itu tujuan. Sehingga menghitung rakaat aja terus. Padahal di Quran jelas lagi. Aqimis sholah. Inna sholat tanha anil fahsa wal munkar. Sholat itu instrumen, alat untuk mencegah manusia supaya tidak berbuat keji dan munkar. Jadi buahnya sholat itu. Supaya kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau kita habis sholat masih melakukan perbuatan itu, kan artinya ada alarm tuh dari Allah, sholatmu harus diperbaiki. Kan itu sebetulnya. Kenapa ya? Saya kok udah sholat masih bohong. Ya, mohon maaf. Bahkan kita setiap hari mendengar berita tentang pelecehan seksual, macam-macam. Malah terjadi di tempat yang oleh masyarakat dianggap tempat yang aman. Tapi di situ malah tidak aman. Kenapa? Kan berarti isyarat saja. Oh, harus diperbaiki sholatnya. Kan timbul pertanyaan, gimana atuh caranya kan gitu. Betul Ibu? Ada nggak di sini kalau habis sholat bohong? Ada atau banyak? Sok malikira tuh. Ya,
Nah, kenapa ayat ini saya munculkan? Ini antara iman dan ilmu pengetahuan itu ternyata klop. Ilmu pengetahuan mengatakan kalau kamu stres, ternyata telomernya rusak. Telomer rusak, sel-sel cepat mati. Sel cepat mati, tubuh mudah untuk tidak fungsional. Muncullah ayatnya, kata Allah, jangan sedih, jangan takut. Hebat gak Quran? Terbukti gak? Ada konvergensi antara iman dan ilmu pengetahuan. Kalau saya gak jelaskan gini kan gak ngerti. Nah, bagaimana caranya mengamalkan ayat ini? Jangan takut, jangan sedih. Gimana caranya? Itulah oleh ilmu pengetahuan disebut metodenya namanya mindfulness. Mindfulness itu apa? Ketika pikiran kita membawa kita ke masa depan, atau pikiran kita membawa kita ke masa lalu, cobalah ibu bapak kasih mainan baru tuh pikiran. Gimana caranya? Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Lalu tarik nafas perlahan. Hitungan 4. Tahan nafas. Hitungan 7. Buang nafas. Hitungan 9. Ternyata dengan cara seperti itu, pikiran itu jadi hadir di sini, saat ini, sekarang. Geningan tuh aya naon. Karena cemas itu tentang hari esok. Sedih itu tentang masa lalu. Kalau kita hadir di sini, saat ini, sekarang, ternyata nggak ada apa-apa. Makanya para ilmuwan sekelas Eckhart Tolle sampai membuat buku yang berjudul The Power of Now. Wih, kalau baca buku itu, saya tidak mau beranjak dari satu halaman, daging semua itu buku. Dan saya praktekkan dalam hidup, oh ternyata bahagia itu di sini, saat ini, sekarang. Ih, keren banget. Ya, oke, lanjut. Tadi Bapak Ibu, tadi di kajian yang sebelumnya, di hasil riset sebelumnya, dikatakan bahwa kita harus sering ke alam. Setuju ya tadi? Supaya apa tadi? Supaya telomernya sehat. Karena telomer yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidupnya sel. Oke? Kalau sel hidup oleh seluruh tubuh ini menjadi bagus kan? Oke. Sampai situ ngerti? Oke. Tapi alamnya harus diapakan? Harus dijaga kan keseimbangannya? Karena kalau alamnya yang kita kunjungi ini rusak, tidak alamiah lagi, sudah terganggu keseimbangannya, kan kita juga tidak bisa menikmati alam. Betul Ibu Bapak? Ya. Pernah nggak berkunjung ke alam, asri alamnya? Bahkan alam yang tadinya berantakan ditata rapi, taman-tamannya diperbaiki, pohon-pohon yang besar tidak dipangkas. Apa yang terjadi? Ada rasa nggak Bapak Ibu merasa ada satu perasaan damai gitu di situ? Ada? Oke. Itulah yang di Quran Allah bilang. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan apa kata Allah di ayat selanjutnya? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang buat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Jujur Bapak Ibu, ada gak orang yang berpikir kalau dia membuat kerusakan pada hutan itu memperpendek umur? Ada gak orang berpikir itu? Selama ini kan tidak ada. Seolah-olah merusak hutan tidak ada kaitannya dengan umur pendek. Sekarang saya tunjukkan. Jadi kenapa Allah di Quran mengatakan la tufsidu fil ardh? Kenapa kita tidak boleh merusak alam? Paham sekarang? Ternyata alam yang indah menimbulkan efek pada sel manusia sehingga telomer yang ada pada selnya yang bertanggung jawab terhadap umur panjang sehat. Sehingga kerusakan sel tidak mengalami percepatan. Keren gak Al-Quran? Nah,
sekarang Bapak Ibu rasakan. Dulu kan kita nggak ngerti, jangan bikin kerusakan, jangan bikin kerusakan. Paling jawabannya yang penting tidak banjir. Betul nggak? Cuman itu aja jawaban umum. Sekarang ilmu pengetahuan ngasih jawaban lebih dalam lagi. Saya tanya, ini yang saya sampaikan ilmu baru atau pemahaman baru? Ilmunya ini udah ada dari dulu. 1400 tahun yang lalu sudah ada. Cuman belum digali. Kalau gitu saya nanya lagi sama Bapak Ibu. Berarti ilmu pengetahuan terbatas atau tanpa batas? Sekarang kebanyakan manusia mempercayai ilmu yang terbatas. Sehingga ketika ada yang baru langsung ingin memvalidasi. Seakan-akan yang baru itu salah. Betul nggak? Padahal manusia pikirannya saya tanya, terbatas atau tanpa batas? Nih, 5.000 tahun yang lalu sudah ada HP? 5.000 tahun yang lalu orang baru berimajinasi tentang HP. Nanti suatu saat akan ada alat komunikasi, tidak usah pakai kabel, namanya nirkabel. Dan semua yang diimajinasikan 5.000 tahun yang lalu jadi kenyataan gak hari ini? Kalau begitu, apa yang diimajinasikan oleh orang hari ini bisa jadi kenyataan 5.000 tahun yang lalu? Terbatas atau tidak terbatas? Kalau orang memvalidasi orang lain pakai ilmu yang terbatas atau tanpa batas? Ilmu yang terbatas. Oke. Ya. Lanjut. Nah, sekarang lihat sini. Coba pegang, ada kepala di sini? Ada. Ada otaknya? Oh ada ya, ada. Alhamdulillah ya. Coba pegang lagi. Ada ya, ada. Terasa Ibu megang? Tadi ketika megang merasa kita bersentuhan ya. Padahal sentuhan itu hanya efek gaya tarik menarik elektromagnetik antar kabut elektron pada atom. Nah sekarang agak canggih ibu-ibu ngajinya sedikit. Makanya di alam semesta ini ada 4 gaya fundamental. Yang pertama gaya gravitasi. Yang kedua adalah gaya elektromagnetik. Yang ketiga adalah gaya nuklir kuat. Yang keempat gaya nuklir lemah. Di alam semesta cuma ada 4 gaya fundamental. Wah keren kalau belajar itu semuanya ngerti. Ngerti gravitasi aja sudah keren ya. Syukur terus tiap hari. Bisa pipis airnya ke bawah. Alhamdulillah terima kasih gravitasi. Betul nggak? Kalau nggak ada gaya gravitasi atau ngacer kaluhur ibu. Kumaha sen aneh-aneh. Betul nggak? Iya. Tapi pernah nggak berterima kasih? Ya karena kita belum pernah ke sana. Orang-orang yang pulang dari sana baru kasih kabar. Beruntung kita hidup di bumi. Kenapa? Mereka itu di sana pipisnya ke atas bu. Nggak ada gravitasi. Betul nggak? Iya. Nggak ada gravitasi. Mau jadi anak. Betul nggak? Patangkep-tangkep nage hese. Betul nggak bu? Sekarang duduk nggak bapak ibu di sini? Kenapa ibu bapak duduk? Karena saya punya masa. Apa itu masa? Masa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Kita punya masa memancarkan medan gravitasi. Ditarik oleh bumi yang punya masa. Kita tarik menarik dengan bumi. Akibatnya apa? Kita bisa berdiri di muka bumi ini. Kalau nggak ada gaya tarik menarik, kita tidak bisa berdiri di sini. Makanya ngerti ilmu pengetahuan itu ternyata memperkokoh iman. Jadi kalau ada orang mengatakan ada dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan iman, itu candi ajar. Lami teuing teh diajar ngaliwatna. Coba pegang lagi, ada otak di sini. Alhamdulillah kalau gitu kita bicarakannya otak kita. Bu, Pak, lihat sini semuanya. Otak manusia menghasilkan 70.000 pikiran per hari. Nah, kalau per jam berapa? Bagi 70.000 dibagi 24 jam. Hasilnya 2.900 pikiran per jam. Bayangkan ya. Otak kita tuh menghasilkan 2.900 pikiran per jam. Cus-cos.
Bayangkan. Dari mana? Satu perasaan saja itu diproduksi menjadi ratusan pikiran di otak. Bayangkan kalau perasaannya buruk, pikirannya buruk. Lalu kejadiannya buruk. Menarik hal buruk itu karena pikiran yang menariknya. Lalu ketika kejadiannya buruk, pikiran dan perasaan tambah buruk. Jadi itu yang disebut dengan siklus keburukan. Makanya ada kata-kata sudah jatuh di timba tangga. Nah ini tuh harus diputus. Makanya nah ya susah teh menih saumur umur. Tapi kita tidak mengerti dari mana ini susah. Lalu dijawab aja, tanya, mohon maaf saya ini susah seumur. Oh takdir bu, takdir. Ibu memang takdirnya gitu ti Allah na. Mau gitu punya Allah model kayak gitu. Allah teh nyusahkeun urang. Padahal cek Allah teh, aku sudah menciptakan pikiran dan perasaanmu, instrumen untuk berkreasi pada dirimu. Gunakan itu. Ternyata begitu dirubah pikiran dan perasaannya sekarang. Ribuan bahkan ratusan ribu orang yang lapor pada saya. Mereka berubah nasibnya dengan mengubah pikiran dan perasaan.